Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami teramat percaya Engkau selalu ada, selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kerinduan kami dengar akan firman-Mu, maka Engkau selalu ada hadir menjawab setiap kerinduan kami. Maka berfirman Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak gampang untuk memahami sebuah kematian. Bahkan tidak gampang untuk menerima orang yang dekat dengan kita, orang yang selama ini bersahabat, bergaul, dan punya hubungan relationship yang begitu dekat sekali. Tapi ketika dia harus pergi, bahkan mati, pasti kesedihan masih meliputi di dalam kehidupan. Ya, sama mungkin situasi itu ketika baru kemarin kita memperingati bagaimana Yesus yang mati di kayu salib itu. Emang tidak gampang. Pasti ada kesedihan kalau kita berada di dalam situasi itu.
Kalau kita hadir nyata sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan ketika Yesus disalibkan itu, sahabatmu mati, gurumu mati, Tuhanmu mati, pasti tidak gampang hidup dalam kesedihan itu. Tapi saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita ini justru menjawab semua kegelisahan itu. Ketakutan, kengerian, dan situasi ditinggalkan oleh Tuhan, oleh sahabat yang dinyatakan di Jumat Agung kemarin. Dengan judulnya saja, kita justru punya sukacita yang luar biasa. LAI mengatakan judulnya, Kebangkitan Yesus. Saatnya untuk bersukacita. Saatnya untuk bergembira. Hai saudaraku, bangkitlah. Saya jadi teringat lagu itu. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo, bangkitlah. Jangan terpuruk lagi. Jangan bersedih lagi. Ayo, sapa temanmu. Ayo, sapa pasanganmu. Sapa anak-anakmu. Ayo, senyumlah, tertawalah. Ayo, sudah senyum belum? Jangan sampai tidak senyum ya. Ayo, sukacita. Yesus mau bangkit. Yesus kita bangkit. Dan semakin luar biasa lagi firman Tuhan ini ketika kita melihat ada pesan yang luar biasa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa itu? Yang pertama, malaikat berpesan, jangan takut. Mari kita lihat kebenaran firman itu. Maka malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ayat yang kelima, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Dan itu menjadi pesan bagi kita di dalam memperingati kebangkitan Yesus ini. Jangan takut. Mungkin banyak ketakutan. Mungkin banyak situasi yang memberikan ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita, menghadirkan ketakutan di tengah-tengah kehidupan perjalanan kita. Bahkan sampai saat ini mungkin kita berpikir kapan pandemi ini, kapan COVID ini berakhir. Tapi pesan itu begitu kuat saat ini. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah merasakan takut. Maka orang yang selalu mencari Tuhan di dalam kehidupannya tidak akan pernah takut. Pesan malaikat itu kepada kita. Pesan malaikat itu, pesan Tuhan bagi kita saat ini. Setiap kali engkau mencari Tuhan, maka tidak akan ada lagi ketakutan itu. Akan apa begitu? Ketakutan bahkan mengalami kematian, ketakutan bahkan untuk sebuah kematian. Bagi orang yang mencari Tuhan, ketakutan itu akan sirna. Maka bersukacitalah. Yesusmu sudah bangkit dan dia mengalahkan segala bentuk ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa pesan yang kedua yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Dikatakan Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Dia sudah bangkit. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Pesan ini sangat-sangat luar biasa. Menjawab segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus firmankan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan Injil yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus itu tidak ada lagi di kuburan. Dia sudah bangkit. Tidak ada lagi di sini. Yesus itu sudah bangkit. Dia tidak menjadi bangkai. Dia tidak menjadi sesuatu yang mati. Tapi kematian itu sudah dikalahkan. Hal yang luar biasa ketika dikatakan tidak ada di sini. Ya, kalau dikatakan tidak ada di sini, itu bisa saja mayatnya dicuri orang. Tidak ada di sini bisa saja berpikir bahwa mayatnya dipindahkan. Tidak ada di sini bisa saja mayat itu raib, bangkai Yesus itu terbang entah kemana. Atau dicuri orang seperti yang pernah dinyatakan oleh beberapa orang. Tapi kalimat itu semakin ditegaskan, tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Itu hal yang luar biasa sekali.
tidak ada di sini, tapi Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit mengalahkan kematian itu, bangkit menjadi keselamatan, bangkit menyatakan sebuah kekuatan bahwa kematian sekalipun yang menakutkan di dalam kehidupan kita, itu Yesus sudah kalahkan. Lalu saudaraku, masihkah kita mencari Yesus di kuburan itu? Masihkah kita berpikir bahwa Yesus kita adalah Yesus yang mati, yang tidak bisa berbuat apapun di tengah-tengah kehidupan kita? Masihkah kita memakukan Yesus, memandang Yesus yang terpaku di kayu salib, gantung di kayu salib? Ya, tidak. Kita salah dalam hal itu. Yesusmu tidak ada di sini, di kuburan. Yesusmu tidak bersama atau tidak berada di dalam kematian itu. Tapi Yesusmu sudah bangkit. Maka saudaraku, yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus itu, carilah Yesus yang sudah bangkit itu. Yesus yang mengalahkan kematian itu. Yesus yang hidup, yang bisa berbuat. Yesus yang hidup, yang bisa melakukan apapun, yang bisa merancangkan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Yesus yang mampu memberikan keselamatan. Sebab kematian sendiri pun tidak bisa mencengkramnya. Kematian sendiri pun tidak bisa mematahkan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa pesan yang ketiga? Pesan yang ketiga dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Pergi dan beritakanlah. Pergi dan beritakanlah. Itu pesan Paskah. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Itu menjadi kabar sukacita di dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit. Kita harus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang mengalahkan kematian. Jangan takut, jangan putus asa, apalagi putus pengharapan. Bahkan ketika virus ini menjadi sesuatu, momok menjadi sesuatu yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah untuk diam, terpuruk, dan tidak melakukan apapun. Tapi pekerjaanmu, pekerjaanku, pekerjaan kita, pergi dan beritakanlah. Beritakanlah Yesus yang sudah bangkit itu. Beritakanlah Yesus yang mengalahkan maut itu. Beritakanlah Yesus yang mengalahkan segala sesuatu itu. Beritakanlah dengan Yesus engkau memperoleh keselamatan. Jangan beritakan lagi berita hoax. Jangan beritakan lagi sesuatu yang tidak benar. Bilang di sana ada mati, di sini ada mati karena COVID. Padahal berpikir untuk mendapatkan bantuan atau apapun itu. Jangan tambahi pergumulan itu. Jangan tambahi kesusahan itu. Jangan tambahi berita-berita yang tidak benar di tengah-tengah kehidupanmu. Kalaupun engkau harus memberitakan, beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Agar orang-orang yang hampir putus asa, agar orang-orang yang kehilangan pekerjaan, agar orang-orang yang bekerja di rumah menjadi semangat dan mengambil langkah untuk tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Pergi dan beritakanlah. Pergi dan beritakanlah. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kematian itu dikalahkan. Maka pengharapan itu, maka evangelium itu, kabar baik yang harus diberitakan, harus dibagikan. Bagikanlah itu untuk semua orang. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan itu. Agar orang berdiri tegak dan berjalan, melakukan aktivitas dengan seperti apa yang Tuhan mau. Sebab mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan dinyatakan, beritakanlah itu, sampaikanlah itu kepada murid-murid, kepada saudara-saudaraku. Apa pesan di sana? Memang selalu yang terbaik. Kita harus memberitakannya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita lebih dahulu. Makanya suasana saat ini yang mengembalikan kita ke zaman Israel ketika sinagoge hancur, ketika rumah ibadah itu hancur. Memang jemaat yang memuji Tuhan, memang jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berkumpul di rumah.
Mereka saling memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka bersekutu. Dan itu menjadi saat yang terindah saat ini ketika kita memberitakan dengan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Bukankah ini indah sekali dengan suasana ini? Kita ibadah di rumah, ya kesempatan lah buat yang suami istri yang mungkin harus tidak omongan berapa hari dengan suasana ini, ya terpaksalah ngomong gitu ya, kakak adik yang mungkin lagi SKT atau apapun itu, ya menjadi semakin gimana gitu ya. Itu menjadi kekuatan di dalam suasana COVID-19 ini. Itu menjadi sesuatu yang mempererat di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga setiap kita mampu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab memang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan susah untuk menerima, memahami itu. Tapi satu hal yang pasti Tuhan mau katakan, mulailah dari lingkungan yang terkecil. Mulailah dari lingkungan yang terdekat. Sehingga orang-orang di dekatmu, sehingga keluargamu sendiri terlebih dahulu disapa, terlebih dahulu merasakan bahwa Yesus yang sudah bangkit itu akan juga membangkitkan kita. Kalau Yesusmu, Tuhanmu bisa mengalahkan kematian itu dan dia bangkit, maka orang yang percaya kepadanya, maka setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan, bergerak melakukan pemberitaan kebenaran Injil di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam hari-harinya, di dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia di rumah pun dia mampu memberitakan berita keselamatan itu kepada setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Di rumah saja, namun beritakanlah firman Tuhan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa Engkau sudah bangkit. Yesus mengalahkan kematian itu di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami juga dibangkitkan. Tidak lagi terpuruk, tidak lagi ketakutan, tidak lagi merasakan sesuatu yang membuat kami semakin putus asa. Tapi kami mampu berdiri tegak dan memberitakan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kami semakin lebih lagi memahami arti kebangkitan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.